Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Kojar. Perkenalkan, nama saya Oktaviani, kelas 03 PIEP 002, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas FKIP, Universitas Pamulang. Pada episode kali ini, saya akan menemani Sobat Kojar pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran pada materi model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau bisa disebut POE. Video ini akan tayang selama 12 menit ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Kojar, Eko Mengajar. Sobat Kojar, sebelum ke materi inti, mari kita mengulas materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian materi tentang model pembelajaran? Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan memilih model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran ditentukan saat penyusunan perencanaan pengajaran. Hal ini bertujuan agar tujuan pembelajaran terlaksana dengan optimal. Model pembelajaran merupakan pola yang direncanakan guru sebagai acuan dalam pembelajaran di kelas yang terdiri dari tujuan, sintak, dan sistem pengelolaan pembelajarannya. Model pembelajaran yang digunakan merupakan gabungan dari pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran. Lalu adapun jenis-jenis pembelajaran, yang pertama yaitu ada discovery learning, yang kedua ada quantum learning, yang ketiga ada talking stage, yang keempat ada predict, observe, explain, yang kelima ada contextual learning, yang keenam ada blended learning, yang ketujuh ada kancing gemerincing, yang kedelapan ada group investigation, yang kesembilan ada make a match, yang ke-10 ada Safi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan pelajari materi tentang model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE. Predict, Observe, Explain atau POE merupakan model pembelajaran di mana guru berperan menggali pemahaman peserta didik dengan cara meminta mereka untuk melaksanakan 3 tugas utama, yaitu hasil demonstrasi atau predict, melakukan eksperimen atau observe, mendiskusikan alasan dari prediksi atau hasil demonstrasi yang mereka buat, dan terakhir menjelaskan hasil prediksi dari pengamatan mereka atau explain. Metode saintifik yang lain yaitu menganalisis dan membuat kesimpulan. Kompetensi siswa tersebut sudah harus mampu menjadikan mereka paham dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan yang nyata. Seperti menurut Terasong et al., model POE memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghasilkan pengetahuan konseptual mereka sendiri melalui rekonsiliasi dan negosiasi antara pengetahuan awal dan pengetahuan baru. Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran ini mensyaratkan pada siswa untuk mengungkapkan prediksinya, lalu melakukan pengamatan atau observasi, dan pada akhirnya siswa diminta untuk menjelaskan kembali prediksi yang telah dibuatnya telah sesuai atau tidak dengan hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Lalu kita masuk ke karakteristik model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE. Yang pertama yaitu ada membentuk konsep yang terdiri dari mengkalkulasikan dan membuat daftar, mengelompokkan, membuat tabel dan kategori. Yang kedua ada interpretasi data yang terdiri dari mengidentifikasi hubungan yang penting, mengeksplorasi, menghubungkan pola-pola dari suatu hubungan-hubungan, membuat dugaan dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu ada penerapan prinsip yang terdiri dari memprediksi konsekuensi, menjelaskan fenomena asing, menjelaskan atau mendukung prediksi, menguji kebenaran atau verifikasi prediksi.
Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE. Yang pertama yaitu predict atau prediksi. Prediksi suatu proses membuat dugaan terhadap suatu peristiwa. Dalam membuat dugaan, siswa akan diminta guru memberikan alasan dari dugaannya, yaitu mengapa ia memilih prediksi tersebut. Pada proses ini, siswa diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menyusun dugaan. Dengan alasannya, guru tidak membatasi pemikiran siswa, sehingga banyak gagasan dan konsep muncul dari pemikiran siswa. Karena semakin banyak dugaan yang muncul dari pemikiran siswa, guru akan dapat mengerti bagaimana konsep dan pemikiran siswa tentang persoalan yang diajukan. Dan yang kedua yaitu ada observation atau observasi atau pengamatan. Observasi merupakan keterampilan ilmiah yang mendasar. Siswa dalam melakukan observasi menggunakan semua indera. Tahap ini, siswa diajak untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Tujuannya yaitu untuk menguji kebenaran prediksi yang mereka sampaikan. Siswa mengamati apa yang terjadi. Yang terpenting dalam langkah-langkah ini adalah konfirmasi atas prediksi mereka. Selanjutnya ada explanation atau eksplanasi. Eksplanasi yaitu pemberian penjelasan terutama tentang kesesuaian antara dugaan dengan hasil eksperimen pada tahap observasi. Apabila hasil prediksi tersebut sesuai dengan hasil observasi dan setelah mereka memperoleh penjelasan tentang kebenaran prediksinya, maka siswa semakin yakin akan konsepnya. Akan tetapi, jika dugaannya tidak tepat, maka siswa dapat mencari penjelasan tentang ketidaktepatan prediksinya. Siswa akan mengalami perubahan konsep dari konsep yang tidak benar menjadi konsep benar. Di sini, siswa dapat belajar dari kesalahan, dan biasanya belajar dari kesalahan tidak mudah dilupakan. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE. Menurut Kurnia Novitasari adalah yang pertama, masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan terjadi. Konflik kognitif dan memicu rasa ingin tahu. 2. Prediksi harus disertai alasan yang rasional. Prediksi bukan sekedar menebak. 3. Demonstrasi harus bisa diamati dengan jelas dan dapat memberi jawaban atas masalah. 4. Siswa dilibatkan dalam proses eksplanasi. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Project, Observe, Explain atau POE. Setiap model pembelajaran yang dilaksanakan pada proses pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan model pembelajaran POE. Menurut Yupani, Garminah, dan Mahadewi, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran POE adalah sebagai berikut. Kelebihannya yaitu ada banyak. Yang pertama, merangsang peserta didik untuk lebih kreatif, khususnya dalam mengajukan prediksi. Dari prediksi yang dibuat siswa, guru menjadi tahu konsep awal yang dimiliki siswa. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk melakukan penyelidikan, membuktikan hasil prediksinya. Yang ketiga, dapat mengurangi verbalisme dengan melakukan eksperimen. Yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sebab peserta didik tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati peristiwa yang terjadi. Yang kelima, dengan cara mengamati secara langsung, peserta didik akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori atau dugaan dengan kenyataan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari POE
Yang pertama yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama yang berkaitan dengan persoalan yang disajikan serta eksperimen dan demonstrasi yang akan dilakukan serta waktu yang diperlukan, karena biasanya waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Yang kedua yaitu ketika melakukan eksperimen dibutuhkan alat-alat dan bahan-bahan yang memadai bagi siswa. Yang ketiga, dituntut kemampuan dan keterampilan yang lebih bagi guru untuk melakukan kegiatan eksperimen dan demonstrasi, serta dituntut untuk lebih profesional. Yang keempat, memerlukan kemauan dan motivasi yang lebih dari guru yang bersangkutan sehingga berhasil dalam proses pembelajaran. Baik Sobat Kojar, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mari kita simpulkan semua materi dari yang sudah saya bahas tentang model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE. Predict, Observe, Explain atau POE merupakan prediksi siswa dari hasil demonstrasi atau predict, melakukan eksperimen atau observe, mendiskusikan alasan dan prediksi atau hasil demonstrasi yang mereka buat, dan terakhir menjelaskan hasil prediksi dari pengamatan mereka atau explain. Karakteristik model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE yaitu membentuk konsep, interpretasi data, dan penerapan prinsip. Langkah-langkah model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE yaitu yang pertama ada prediction atau prediksi, yang kedua ada observation atau observasi atau pengamatan, yang ketiga ada explanation atau eksplanasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE yaitu ada masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan terjadi. Kedua, ada prediksi harus disertai alasan yang rasional. Tiga, demonstrasi harus bisa diamati dengan jelas dan dapat memberi jawaban atas masalah. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam proses eksplanasi. Kelebihannya dari POE yaitu ada merangsang peserta didik untuk lebih kreatif, khususnya dalam mengajukan prediksi. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk melakukan penyelidikan, membuktikan hasil prediksinya. Yang ketiga, dapat mengurangi verbalisme dengan melakukan eksperimen. Kekurangan POE yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama berkaitan dengan persoalan yang disajikan serta eksperimen dan demonstrasi yang akan dilakukan, serta waktu yang diperlukan karena biasanya waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Yang kedua, ketika melakukan eksperimen dibutuhkan alat-alat dan bahan-bahan yang memadai bagi siswa. Sobat Kojar, untuk memperdalam materi saya mempunyai beberapa soal. Mari kita kerjakan ya. Baik Sobat Kojar, saya Oktaviani pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Sobat Kojar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kojar.